Hari ini, marilah kita mempelajari firman Tuhan dengan judul khotbah, Yunus dan Yosua. Apa kesamaan Yunus dan Yosua? Jika ada kata kunci yang sama, itu adalah keberanian. Yunus pemberani, tetapi dia pernah kehilangan keberaniannya dan melarikan diri dari misi yang diberikan Tuhan kepadanya. Bagaimana dengan Yosua? Saat menaklukkan Kanaan, apa yang ditekankan Tuhan kepada Yosua? Tuhan selalu berkata, teguhkanlah hatimu. Karena kita harus memiliki keberanian untuk memasuki kerajaan sorga, yang dilambangkan dengan Kanaan sorgawi. Tuhan berulang kali berkata, beranilah. Hari ini, mari kita mengukirkan firman Tuhan dalam hati kita, sambil mengingat bahwa itu tidak berbeda dalam memberitakan Injil. Yunus memiliki hati yang penakut, tetapi kemudian menjadi berani, dan Yosua adalah wakil dari keberanian. Mari kita melihat pekerjaan ajaib yang terjadi dengan hati yang berani. Mari kita baca kitab Yosua pasal 1 ayat 2. Pasal 1 ayat 2. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan melakukan apa? Teguhkanlah hatimu. Inilah yang ditekankan Tuhan. Ketika mereka tepat di depan Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madunya, Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya, kuatkan dan melakukan apa? Teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Segera setelah ayat berikutnya dimulai, Tuhan sekali lagi menekankan keberanian. Di sini, Tuhan mau seberapa kuat Yosua meneguhkan hatinya. Tuhan berkata, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung, kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, menyertai engkau, kemanapun engkau pergi. Sebelum Yosua dan orang Israel memasuki Kanaan, Tuhan berulang kali menekankan kepada Yosua dengan berkata, teguhkanlah hatimu. Ketika mereka melihat Yerikho dengan sudut pandang jasmani bukan dengan mata iman, kota itu adalah kota kuat yang tidak terkalahkan. Orang-orang yang tinggal di Yerikho adalah raksasa. Ada perbedaan besar dalam perawakannya jika dibandingkan dengan orang Israel. Tuhan khawatir Yosua akan kehilangan mata imannya, maka mendorongnya untuk tetap beriman. Seberapa kuatkah iman Yosua? Dia sudah berkata, mereka akan kita telan habis.
Tapi anehnya, saat dia sampai ke Yerikho, Tuhan berulang kali menekankan keberanian dengan berkata, "Teguhkanlah hatimu, janganlah takut. Jangan berkecil hati, karena Tuhan, Allahmu, menyertai kamu kemanapun kamu pergi." Selama kita bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan Injil, kita bisa berkata bahwa rasa takut akan menjadi batu sandungan besar bagi Injil kita. Dengan kata lain, kecuali kita mengubah mata jasmani kita menjadi mata iman, kita tidak bisa berpartisipasi dalam pekerjaan Injil Tuhan, bukan? Jadi, Tuhan memberikan keberanian kepada Yosua dan mengizinkannya untuk mengambil tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madu. Kita bisa menemukan karya keberanian seperti itu dalam sejarah Yunus. Mari kita baca kitab Yunus pasal 1. Yunus pasal 1 ayat 1. Dalam Yunus pasal 1 ayat 1, tertulis, "Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Tetapi Yunus bersiap untuk apa? Dia bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Silakan bayangkan keadaan Yunus pada waktu itu. Niniwe adalah ibu kota Asyur. Asyur adalah musuh Israel. Apalagi mereka memiliki agama yang berbeda. Mereka menyembah dewa-dewa asing, dan orang Israel menyembah Tuhan Yehova. Namun, Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe. Apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya untuk diberitakan? Niniwe akan ditunggangbalikan dalam 40 hari. Dengan kata lain, Tuhan menyuruhnya untuk menyatakan, kamu akan segera hancur. Tugas ini sangat sulit bagi Yunus untuk dilakukan. Tidak pernah mudah untuk pergi ke ibu kota negara musuh dan berteriak. Selain itu, dia tidak pergi ke sana untuk menyampaikan berita baik kepada mereka, tetapi berita kehancuran. Jadi, dia tidak bisa mempunyai keberanian. Lalu dia melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Akibatnya, Yunus dibuang ke laut. Selama 3 hari 3 malam tinggal di dalam perut ikan, Yunus berdoa kepada Tuhan, dan keluar dari dalamnya. Apa yang dipikirkan Yunus saat itu? Dia sama saja mati di dalam perut ikan. Karena itu, dia bertekad dalam hatinya, "Aku pernah mati. Jadi, mulai sekarang, aku akan pergi ke Niniwe dan berani berteriak." Mari kita beralih ke pasal 3. Mari kita lihat perubahan menakjubkan yang terjadi ketika dia menjadi berani. Pasal 3 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus,
lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggangbalikan. Yunus berteriak di ibu kota negara musuh, yang menganut agama berbeda, dan yang menindas Israel. Sekarang, karena kita membaca Alkitab dalam teks tertulis, kita tidak bisa merasakan situasi yang mengancam itu 100%. Namun demikian, dalam situasi itu, Yunus membutuhkan hati yang sangat berani. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggangbalikan. Ayat 5. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Penduduk Niniwe bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan. Meskipun mereka percaya pada dewa-dewa lain, ketika mereka mendengar pernyataan Yunus yang berani, mereka mulai bertobat. Saudara-saudari, ada alasan tertentu mengapa Tuhan menyuruh kita untuk berani. Di sini, bukan perkataan Yunus yang membuat orang Niniwe bertobat. Karena kuasa Tuhan yang mengutus Yunus, mereka mengumumkan puasa, dan membuka hati dan telinga mereka terhadap perkataan Yunus. Mari kita baca ayat 5. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung. Berselubung kain kabung artinya mereka bertobat, bukan? Dan berseru dengan keras kepada Allah serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Pikirkan keadaan Yunus saat itu. Dia pergi ke ibu kota negara musuh dan memberitakan kabar buruk, 40 hari lagi, Niniwe akan ditunggangbalikan. Hal ini benar-benar menakutkan. Makanya pada awalnya Yunus takut ketika Tuhan hendak mengutusnya ke Niniwe. Bukankah dia naik kapal untuk melarikan diri ke Tarsis? Saat itu, Yunus sangat ketakutan. Namun, dalam pasal 3, Yunus berpikir, "Aku sudah pernah mati." Lalu dia mengambil keputusan dan menjadi berani. Dia mengikuti apa yang telah diperintahkan Tuhan kepadanya. Sebagai hasilnya, semua orang Niniwe berpuasa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menyesal karena malapetaka yang telah dirancangkannya dan tidak jadi melakukannya. Berapa banyak orang yang tinggal di Niniwe pada waktu itu? Mari kita baca ayat 10. Yunus pasal 4 ayat 10 kita baca. Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari berapa orang? Lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Dengan kata lain, tindakan berani Yunus menyelamatkan sebanyak 120.000 orang. Bukankah ini benar-benar menakjubkan? Saudara-saudari, ketika kita memiliki keberanian, hasil seperti ini akan terjadi.
Itulah sebabnya, Tuhan khawatir Yosua akan kehilangan keberaniannya, dan berkata, "Kuatkanlah hatimu. Aku akan memberikan kepadamu setiap tempat yang kamu injak." Tuhan menyuruh Yosua untuk menjadi sangat berani, tidak hanya sedikit berani. Teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Dengan cara ini, Tuhan menekankan keberanian beberapa kali melalui Yosua. Pikirkanlah saat Yunus kehilangan keberaniannya, dan saat dia mendapatkan keberanian dan melakukan kehendak Tuhan dengan iman. Saudara-saudari, betapa berbedanya. Dia memimpin 120.000 orang Niniwe, yang tidak bisa membedakan tangan kanan dari tangan kiri, untuk bertobat di hadapan Tuhan. Itu bukan karya sekelompok orang, tetapi karya satu orang. Itu benar-benar menakjubkan. Bagaimana dia bisa memimpin 120.000 orang untuk bertobat hanya dalam satu hari? Itu karena dia memiliki iman yang mutlak kepada Tuhan. Karena dia percaya kepada Tuhan 100%, Tuhan mengizinkan pekerjaan yang luar biasa itu terjadi. Bukankah begitu? Yunus tidak melakukan perubahan ini. Siapa yang melakukannya? Tuhan menjalankan pekerjaan itu melalui Yunus. Yunus hanya memainkan peran menekan tombol. Yunus tidak pernah bisa menyalakan lampu sendiri. Hal ini sama dengan kita. Tuhan berkata, "Nyalakan saklar dengan iman." Begitu kita menyalakan saklarnya, dunia yang gelap berubah menjadi dunia terang. Oleh karena itu, pesan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita? Tolong buka kitab 2 Timotius pasal 4. Mari kita baca ayat 1. 2 Timotius pasal 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya, berbuatlah apa? Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan apa? Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Hati dan iman seperti apa yang harus kita miliki, baik atau tidak baik waktunya? Jika kita memiliki iman yang berani, satu orang bisa memimpin lebih dari 120.000 orang sehari. Dalam sejarah Alkitab, ini adalah catatan pemberitaan Injil kepada jumlah orang terbanyak dalam satu hari. Menurut Kisah Para Rasul pasal 2, seseorang menghasilkan 3.000 buah dalam satu hari. Dia adalah Petrus. Dia memimpin 3.000 orang untuk bertobat. Dan juga 5.000 buah dihasilkan di gereja awal. Sebagai api Injil, orang-orang kudus dari gereja awal dipenuhi dengan Roh Kudus dan memimpin 3.000 dan 5.000 orang. Namun, apa yang dilakukan Yunus adalah catatan terbesar dalam Alkitab. Dia memimpin 120.000 orang untuk bertobat. Bagaimana keadaan Yunus pada awalnya? Dia merasa takut dan melarikan diri. Namun, setelah mengubah pola pikir dan arah imannya, bukankah Tuhan mengizinkannya untuk memimpin 120.000 orang kepada pertobatan? Segala sesuatu yang terjadi di masa lalu itu menjadi apa bagi kita? Semuanya ditulis untuk mengajar kita dan itu adalah bayangan. Jika begitu, situasi serupa juga bisa terjadi pada kita, bukan?
Karena segala sesuatu dalam Alkitab telah diselesaikan oleh Tuhan, maka itu juga bisa terjadi pada kita. Kita semua bisa mencapai ini. Apa yang diminta Tuhan kepada Yosua untuk memberikan tanah Kanaan kepada orang Israel? Dia meminta keberanian. Teguhkanlah hatimu, janganlah takut. Aku akan menyertaimu. Jangan berkecil hati, karena akulah Tuhanmu. Aku akan membantumu sampai akhir. Saudara-saudari, Tuhan selalu membantu kita dan Injil kita. Walaupun orang di depan kita seperti penduduk Yerikho yang jauh lebih besar dari kita, Tuhan menyuruh kita untuk berani. Teguhkanlah hatimu. Aku akan menolongmu. Mari kita lihat ajarannya dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Pasal 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan akan membantu kita. Tuhan berkata, jangan takut. Jangan berkecil hati. Tuhan berkata, aku akan memegang tanganmu dengan kuat. Aku akan berjalan dengan kamu walaupun di malam yang sangat gelap. Aku akan menolong kamu tanpa peduli seberapa putus asa situasinya di depan kamu. Karena Tuhan berkata bahwa Dia akan selalu membantu kita, kita tidak boleh tergoda oleh rasa takut, ingin melarikan diri dari tugas kita, seperti yang dilakukan Yunus pada awalnya. Kita tidak boleh jatuh ke dalam pencobaan seperti itu. Setan tidak tinggal diam ketika kita berusaha menyelamatkan dunia. Dia tidak membuka jalan tanpa syarat. Namun, Tuhan menganggapnya seperti tidak ada, seperti sebatang jerami dalam perapian. Tuhan berkata, walaupun kamu mencari musuhmu, kamu tidak akan menemukannya. Bukankah Tuhan berjanji bahwa Dia akan membantu kita agar semua pekerjaan ini bisa diselesaikan? Mari kita baca ayat 13. Sebab aku ini, Tuhan, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, apa? Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Tuhan akan membantu kita. Jika kita kehilangan iman dan tidak percaya bahwa Tuhan akan membantu kita, semuanya akan menjadi menakutkan. Jika kita kehilangan iman, dunia akan terlihat seperti musuh kita. Ketika tentara Aram menyerang kota, hamba Elisa hanya melihat musuh yang tampak. Dia takut karena dia tidak bisa melihat sekutu mereka. Karena itu, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saat itu, Elisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong buka matanya, dan tunjukkan padanya jumlah yang bersama kita lebih banyak dari musuh kami. Ketika mata rohaninya terbuka, dia melihat puluhan ribu malaikat sedang mengelilingi kota. Sesudah dia melihat mereka dilindungi, dia mulai merasa nyaman dan tenang. Saudara-saudari, Tuhan berkata, aku akan menolongmu. Bukankah kita harus percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Buanglah segala ketakutan dari kita di dalam Injil. Marilah kita menginjil dengan tekun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada kita, untuk memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya ingin kita akan melaksanakan pekerjaan Injil, dengan tekad untuk menemukan semua saudara dan saudari kita yang hilang. Mari kita baca ayat 14. Ayat 14. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ayat 15. Sesungguhnya, aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi dua jajar,
Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan berbuat apa? Bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Tuhan kita menolong kita dalam hal ini. Tuhan kitalah yang terbaik. Saudara-saudari, Nabi Tuhan harus selalu memiliki pola pikir ini. Tuhan melenyapkan rasa takut dari orang Israel, dan membuat mereka memperoleh tanah Kanaan, dan Dia melenyapkan rasa takut dari Yunus, dan membuat ia menyelamatkan 120.000 orang Niniwe. Jika satu orang menginjil kepada 120.000 orang, berapa banyak nabi yang kita perlukan untuk menginjil kepada 8 miliar orang? Jika kita hitung jumlahnya, Tuhan sudah menyiapkan cukup banyak nabi. Tuhan bisa menyelesaikan pekerjaannya tanpa kita semua berpartisipasi dalamnya. Itulah sebabnya Tuhan memberitahu kita, janganlah takut, tetapi beritakanlah Injil dengan tekun. Dimanapun firman Tuhan diberitakan, dunia yang gelap berubah menjadi dunia yang terang. Percayalah ini. Di bawah berkat Tuhan, saya berharap, kita akan menjadi nabi yang memberitakan Injil, yang akan mengejutkan dunia. Kita harus seperti Yunus, tapi Yunus yang seperti apa? Kita tidak boleh seperti Yunus yang melarikan diri, tetapi seperti Yunus yang memberitakan pesan Tuhan dengan berani. Karena kita menerima misi Yosua, kita harus mewarisi Kanaan rohani. Tuhan menekankan keberanian, dan berulang kali menyuruh kita untuk memilikinya. Janganlah kehilangan keberanian. Tuhan berjanji kepada kita, aku akan menolongmu. Jadi, saya berharap kita tidak akan pernah melupakan janji ini, dan akan menyelamatkan dunia, dan memimpinnya kepada Bapa dan Ibu Surgawi pada tahun yang penuh berkat ini. Saya menutup khotbah hari ini. Terima kasih.